Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Ayu Melasari. Di video kali ini aku bakalan ngejelasin ke kalian sertifikat apa aja yang bisa digunakan buat SNMPTN. Karena teman-teman, baik itu di DM ataupun di komen-komen YouTube aku tentang SNMPTN itu pasti banyak banget yang bingung tentang sertifikat apa sih yang bisa dilampirin buat SNMPTN. Jadi aku mau ngejelasin ke kalian, khususnya masih bingung, kayak jumlah yang bisa buat sertifikat SNMPTN itu ada berapa, terus juga jenis-jenisnya, karena kan ada banyak banget kan jenis-jenis sertifikat, tapi nggak semuanya loh bisa digunain buat SNMPTN. Tapi sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe channel YouTube aku, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe ya, supaya channel YouTube aku ini semakin berkembang dan semangat untuk bikin video tentang sharing-sharing ini. Dan bagi yang udah, aku ucapin terima kasih. Semoga yang aku sampaikan ini bermanfaat buat kalian. Kalau nanti masih ada yang bingung, kalian bisa juga DM aku di Instagram, karena udah banyak banget juga yang DM ke aku. Itu pasti aku bales, dan aku membantu teman-teman semuanya. Atau bisa juga kalian komen di video YouTube aku ya. Oke, langsung aja ya ke pembahasan. Jadi di sini aku mau ngejelasin tentang sertifikat apa yang bisa digunain buat SNMPTN. Karena juga masih banyak banget kan yang bingung cara bedain sertifikat yang layak atau gak layak gitu buat SNMPTN. Tapi nih sebelumnya aku mau ngejelasin dulu ke kalian kalau SNMPTN itu kan nilai yang digunain itu dari semester 1 sampai semester 5, dan juga di sini itu memang untuk nilai akademisnya sendiri itu untuk yang memang nilainya itu memang lebih baik. Tapi kalau misalkan ada yang nilainya B itu nggak apa-apa. Yang penting harus lolos di PDSS atau Pangkalan Data Siswa dan Sekolah. Karena memang awalnya itu kan sekolah mendaftarkan kepada pihak LTMPT untuk menentukan siswa yang memang layak untuk mengikuti SNMPTN. Dan yang kedua ini adalah program studi di mana kalian juga memilih program studi dan juga perguruan tinggi negeri yang akan kalian pilih. Nah, ini juga harus kalian perhatikan juga akreditasi sekolah kalian, karena akreditasi A, B, C itu memang beda-beda banget. Aku udah ngejelasin di video sebelumnya, kalian bisa cek di sini. Itu ada kuotanya masing-masing. Jadi kalian jangan sampai asal-asalan dalam memilih program studi dan juga PTN yang bakal kalian pilih. Jangan sampai juga kalian ikut-ikutan teman ya, karena memang itu nggak baik banget. Nah, ini juga nggak kalah penting nih, yaitu sertifikat untuk SNMPTN. Karena 3 hal ini, nilai akademis, lalu juga pilihan program studi dan juga PTN, dan juga sertifikat SNMPTN itu memang 3 hal yang sangat berkesinambungan ya menurut aku, karena juga berdasarkan pengalaman aku waktu itu ketika SNMPTN tahun 2019, aku ngelampirin 2 sertifikat buat SNMPTN. Ini ada yang juara 1 sama ada yang juara 2. Karena kan aku juga SMK dan kebetulan aku itu lombanya itu juga di bidang administrasi perkantoran gitu. Tapi tenang aja teman-teman, aku bakal ngejelasin ke kalian sertifikat apa yang memang layak untuk kalian daftarkan di SNMPTN, walaupun kalian itu sertifikatnya itu bukan yang berhubungan dengan program studi atau yang bakal kalian pilih, atau nggak sesuai juga sama jurusan yang ada di SMK kalian. Nah, jadi teman-teman, pas SNMPTN itu nanti kalian bakal ngelampirin maksimal itu 3 sertifikat. Waktu itu aku ngelampirin 2 sertifikat karena memang aku ya punyanya 2 gitu, dan kebetulan aku juga di situ ada juara 1 dan juara 2. Yang juara 2 itu aku LKS sekretari ya, jadi kan jurusannya kan administrasi perkantoran, jadi LKS itu aku di tingkat kota Jakarta Selatan. Dan juga yang juara 1 itu aku lombanya itu di UNJ, itu aku dapat juara 1, dan itu jatuhnya tingkat nasional ya, karena untuk seluruh SMK di pokoknya tingkatnya nasional ya. Waktu itu aku lombanya di Fakultas Ekonomi UNJ. Nah, jadi teman-teman, kalian maksimal itu melampirkan sertifikat di SNMPTN itu 3 sertifikat ya. Kalau bisa kalian maksimalin dari sekarang. Yang masih kelas 10 bisa banget nih persiapin dari sekarang. Tapi kalau yang udah mepet-mepet nih, ya kalian
usahain gitu masukin 1 atau 2 sertifikat nanti di SNMPTN. Oke, jenis sertifikat yang bisa digunain untuk SNMPTN yang pertama itu ada sertifikat Olimpiade Sains Nasional atau yang biasa kita sebut dengan OSN. Nah, ini kan biasanya kan memang ini tuh kompetisinya nasional yang diadain sama Kemendikbud RI gitu ya. Biasanya di situ tuh lombanya itu ada yang matematika, terus juga kimia, astronomi, fisika, ekonomi, dan sebagainya. Dan ini tuh biasanya memang anak-anak SMA kan yang mengikuti Olimpiade Sains Nasional. Tapi di sini minimalnya itu yang bisa dimasukin di SNMPTN itu hanya di tingkat kabupaten atau kota. Dan ini tuh memang harus jadi istilahnya jadi juara lebih baik gitu. Kalau misalnya peserta yaitu poinnya itu sangat kurang kalau kalian masukin. Jadi memang kalau kalian ikut OSN dan juga kalian juara, minimal banget itu di tingkat kabupaten atau kota. Kalau kalian bisa sampai ke tingkat nasional itu baik, maksudnya lebih baik banget, itu kalian wajib kelampirin sertifikat itu karena itu mendukung banget buat lolos SNMPTN. Sertifikat yang kedua itu kalau kalian suka banget nih sama olahraga, pas banget nih. Yang kedua itu sertifikat Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau yang biasa kita sebut dengan O2SN. Nah, bagi kalian nih yang suka banget sama olahraga, kalian manfaatin deh hobi kalian itu buat ikut Olimpiade ini. Karena bagi teman-teman di sini yang memang punya kayak semacam ikut di kejuaraan misalkan senam, terus renang, karate, atau bahkan pencak silat, atletik, ini tuh bagus banget karena O2SN ini setara dengan OSN. Jadi bedanya itu kalau OSN kan Olimpiade Sains, kalau O2SN ini kan berhubungan dengan olahraga. Tapi balik lagi ya teman-teman, ini tuh minimal itu kabupaten atau kota. Kalau sampai ke tingkat nasional itu lebih baik. Dan harus sebagai juara ya teman-teman. Karena kalau sebagai peserta itu nilainya sangat kurang. Tapi kalau sebagai juara, aku yakin itu bakalan jadi pendukung banget buat lolos SNMPTN. Sertifikat yang ketiga itu kompetisi debat, terus juga cerdas cermat, baik di tingkat nasional ataupun internasional. Kan sekarang udah banyak banget nih aplikasi-aplikasi ataupun berita-berita dari sosial media, entah itu Instagram ataupun di TikTok, itu pasti banyak banget kan yang share-share tentang lomba debat ataupun lomba cerdas cermat yang memang hadiahnya itu menarik banget sih menurut aku. Dan kalau kalian itu memiliki kesempatan atau peluang buat ikutan lomba-lomba itu, kalian ikut aja deh, coba dulu aja gitu. Siapa tahu nanti jadi juara kan lumayan kan sertifikatnya buat kalian lampirin di SNMPTN. Nah, ini juga semuanya sertifikat ini juga kalau sebagai peserta itu nggak bisa dimasukin ya. Jadi hanya sebagai pemenang aja. Karena kalau sebagai peserta itu kan nanti semuanya bisa lampirin dong dan nanti pihak lainnya juga bingung. Jadi sebagai juara aja yang bisa dimasukin di SNMPTN gitu ya. Sertifikat yang keempat itu ada sertifikat keahlian khusus. Nah, ini tuh biasanya buat anak-anak SMK nih. Tapi biasanya kalau aku sendiri pas di SMK itu dapat sertifikat keahlian khususnya itu pas kelas berapa ya? Pas kelas 12 semester 2. Tapi kan pendaftaran SNMPTN kalau pas di angkatan aku ya 2019 itu jadi pas udah pendaftaran SNMPTN tapi sertifikat keahlian khususnya aku itu masih belum ada gitu. Jadi aku nggak bisa masukin sertifikat keahlian khusus aku pas SMK. Tapi kalau misalkan teman-teman itu udah ada sertifikat keahlian khususnya di sebelum pendaftaran SNMPTN itu bisa kalian masukin. Apalagi kalau dari BNSP ya, sertifikasi itu bagus banget sih menurut aku buat dimasukin buat anak-anak SMK. Pokoknya kalian persiapin aja dari sekarang sertifikat-sertifikat yang memang
itu tuh layak gitu buat kalian masukin di SNMPTN. Tapi kalau untuk sertifikat yang peserta atau webinar itu nggak bisa dimasukin ya. Jadi memang untuk yang khusus-khususnya aja gitu yang bisa dimasukin buat SNMPTN. Yang kelima, siapa nih yang suka nulis atau bahkan punya opini-opini. Nah, kalian coba deh ikut lomba kompetisi karya tulis ilmiah atau lomba esai. Karena kalau kalian juara, ini juga bisa dimasukin buat daftar SNMPTN. Nah, tapi balik lagi ya teman-teman, ini tuh bisanya sebagai juara aja. Kalau kalian sebagai peserta itu nggak bisa dimasukin. Oke, jadi untuk keseluruhan sertifikat itu hanya sebagai juara, nggak bisa sebagai peserta aja gitu. Nah, gimana sih caranya supaya dapat info tentang lomba karya tulis ilmiah atau esai? Kalian bisa cek di Instagram, ada banyak banget yang share tentang lomba-lomba. Kalian bisa aja ikut sama temen gitu. Karena aku juga pas ngelampirin sertifikat SNMPTN, ada juga yang lomba secara kelompok, yang juara 1 di UNJ itu aku lomba secara berkelompok dan itu bisa dimasukin di SNMPTN gitu. Yang penting di sertifikat itu tertara sebagai juara, itu bisa ya teman-teman. Sertifikat yang terakhir itu ada Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional atau yang biasa disebut dengan FLS 2N. Nah, bagi kalian yang memang punya minat di bidang seni dan juga di bidang budaya, kayak misalkan lomba tari, lomba puisi, ataupun cerpen, atau bahkan musik, suka nyanyi, itu kalian bisa banget nih ngelampirin sertifikat itu kalau jadi juara ya. Kalau jadi peserta cukup kalian simpan aja gitu. Nah, ini juga bisa dimasukin di pendaftaran SNMPTN karena ini tuh tingkatnya itu nasional ya. Jadi nilainya bagus banget sih kalau kalian lampirin di SNMPTN. Dan juga untuk poin di sertifikat kejuaraan ini, pihak LTPNT ini emang bersifat rahasia. Jadi kita nggak bisa tahu nih kalau kita ngelampirin sertifikat OSN dapat poin berapa sih. Kalau ngelampirin sertifikat khusus buat anak SMK itu berapa sih. Jadi aku pun juga nggak tahu waktu ikut SNMPTN. Jadi aku masukin aja sertifikat yang memang aku ini juara gitu. Tapi nggak dikasih tahu poin-poin itu berapa karena pihak LTMPT itu juga punya apa ya istilahnya seperti rahasia gitu. Jadi memang nggak bisa ketahui. Tapi kan di balik itu semua kita bisa mempersiapkan sertifikat-sertifikat itu karena kan waktunya 3 tahun kan. Dan juga nilai akademiknya dari semester 1 sampai semester 5. Aku harap juga kalian bisa lolos juga di SNMPTN kalau kalian ini mempersiapkannya dari jauh-jauh hari dan juga terus belajar supaya nilai akademisnya kalian itu selalu bagus. Oke, teman-teman. Jadi itu sertifikat-sertifikat yang memang layak digunakan untuk SNMPTN. Oh ya, aku ingetin juga ya teman-teman, kalau kalian dapat sertifikat-sertifikat itu, apalagi sebagai juara, sertifikat aslinya itu jangan sampai hilang. Karena bisa aja nih, pas verifikasi itu ditanya ini. Misalkan nih, kalian lolos di PTNA. Itu kan biasanya kan verifikasi istilahnya tuh kayak daftar ulang gitu lah ya, verifikasi. Bisa jadi aja nih nanti ditanyain sertifikat-sertifikat yang kalian daftarin waktu SNMPTN. Nah, itu biasanya tujuannya itu biar tahu nih ini tuh sertifikat asli atau dimanipulasi gitu. Jadi sertifikat asli jangan sampai hilang ya teman-teman. Oke, itu aja penjelasan dari aku tentang sertifikat yang memang layak dan bisa digunain untuk SNMPTN. Semoga teman-teman semuanya di sini bisa lolos juga ya di SNMPTN sesuai dengan prodi dan juga PTN yang bisa kalian pilih dan juga kalian itu minati di dalamnya. Jangan sampai kalian itu ikut-ikutan temen milih PTN atau prodi karena itu bakalan ngerugiin diri kalian sendiri. Oke, terakhir dari aku, terus semangat dalam mengejar prestasi. Sekian dari aku teman-teman, terima kasih. Jangan lupa juga ya untuk terus semangat dalam mengejar impian kalian.